Bapa di surga, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Terima kasih pula selalu dengan anugerah-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh kasih sayang memelihara hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami bukan hanya naikkan pujian untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berkenan untuk mendengar, menikmati pujian kami dengan sepenuh hati. Saat ini kami juga mau Tuhan, terus lawat setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Agar melalui pemberitaan firman Tuhan kembali menyapa kami dengan lembut. Kemudian kebenaran firman-Mu memperbaharui hidup kami. Meluruskan konsep-konsep yang keliru dan kemudian Tuhan terus pakai kami agar kami mengalami pembaharuan hari demi hari, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir, dan berkata-katalah kepada setiap kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Bersyukur ya hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di gedung yang baru dipakai kira-kira 4 bulan. Betul ya? Bulan 5 ya pakai ya. Dulu pernah saya khotbah di Alam Sutra, tapi di seberang sana, depannya Klaster Olivia. Nah, saya bersyukur ya hari ini saya bisa sampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Saya ini enggak pernah belajar bahasa Indonesia, saudara. Barang satu hari pun tidak pernah sekolah Indonesia. Nah, Indonesia saya ini otodidak. Karena setelah lulus dari sekolah teologi di Singapura, kemudian saya ada panggilan mau kembali ke Indonesia untuk melayani. Nah, sedikit saksi ya. Kemudian begitu saya lulus kembali ke Indonesia, saya diundang oleh Fakultas Kedokteran Trisakti. Keren sekali. Begitu saya terima saya kaget. Fakultas Kedokteran, saudara. Undang saya khotbah. Secara otomatis, secara refleks lah gitu, manusia yang berdosa ini saya langsung nolak saudara. Saya bilang begini, aduh saya udah penuh nih, udah penuh. Tapi saya tahu baru juga pulang dari sekolah teologi ya. Siapa yang kenal Johan Gopur gitu. Nggak mungkin ada orang undang, saya tahu saya bohong ini. Kemudian rasa nggak damai, lantas saya langsung tobat. Tuhan ampuni saya sudah berbohong. Jika dia undang lagi, dia bilang ganti dengan bulan yang lain, saya terima, benar aja, nggak boleh sembarangan doa loh. Begitu amin, telepon masuk lagi saudara. Dia langsung bilang kalau bulan ini nggak bisa bulan depan. Udah nggak bisa tolak saya. Saya terima, waduh 1 bulan itu saudara. Saya stres habis, stressful. Khususnya saya persiapkan naskah khotbah saya saudara. Saya ketik, tulis, tapi tulisan saya kan kayak cakar ayam gitu. Susah baca, kalau tegang lebih nggak lihat lagi gitu ya. Jadi akhirnya saya ketik pakai mesin tik waktu itu merek Brother saudara. Sekarang komputer enak kan, merek Brother. Saya tik, ada 8 halaman kertas folio saudara. Setelah itu saya di depan cermin kayak masih sekolah teologi aja. Saya praktek khotbah gitu. Kira-kira dengan speed yang sedang gitu, 32 menit saudara. 30 menit cocok lah ya, 30 menit tanpa terjemah. Sampai hari H saudara, waduh setengah mati saya. Kaki dingin, tangan dingin. Padahal kaki udah pakai sepatu, pakai kaos kaki masih dingin. Rupanya stres, dulu gak ada istilah stres saudara. Tegang sekali, perut ini mules terus. Keluar masuk WC, tapi apa yang sudah dibuang, pengen buang juga dibuang. Tapi tetap mules gitu. Sampai jamnya saya masuk ke ruang ibadah, saudara, giliran saya khotbah, yang 32 menit saya praktek, 7 menit selesai saya khotbah. Jujur ya, gua nggak tahu juga gua ngomong apa di situ. Benar-benar saya nggak tahu deh. Waduh, rasanya malunya luar biasa, saudara. Saya pengen dah cari lubang, gua sembunyi di sana. Sejak itu, saudara, 3 tahun mereka nggak undang, saya maafkan mereka. 3 tahun mereka nggak undang saya maafkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sejak itulah
Saya bulatkan tekad, gue bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau saya kembali ke Indonesia untuk melayani, saya perlu bisa menguasai bahasa Indonesia. Nah saudara-saudara, karena sebelum saya lulus saya juga udah diundang di Singapura untuk lanjut di dalam pelayanan. Tapi panggilan saya bukan di Singapura, tapi di Indonesia. Akhirnya Tuhan benar-benar berkati. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya otodidak belajar itu detailnya saya nggak cerita lah. Bikin malu nanti detailnya ya. Saya belajar akhirnya sudah bisa. Sampai hari ini ya seperti inilah kualitas bahasa Indonesia saya. Ya mudah-mudahan bisa ngerti ya. Nah saudara-saudara kita hidup di tengah-tengah era digital yang berkembang semarak. Betul ya? Informasi di mana-mana kita bisa terima. Dari Instagram, dari TikTok, dari snack video, dari YouTube, dari mana aja bisa masuk. Ada yang palsu, ada yang sengaja diskenariokan, ada juga yang benar, tapi membuat kita ini kebingungan. Saya aja kebingungan, dengar ini kayaknya benar, dengar sama kayaknya benar, tapi dua-duanya salah ternyatanya. Bohong semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Di zaman seperti sekarang ini, informasi yang begitu berkembang semarak, yang kita dapat info-info itu sangat tidak membangun. Betul ya? Tidak membangun. Tapi kita bersyukur. Firman Tuhan telah memberikan informasi yang akurat dan luar biasa, penuh kuasa. Saya percaya seperti apa yang dikatakan Roma pasal 1 ayat 16. Injil atau firman Tuhan adalah kekuatan dari Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita percaya, kita tunduk, kita dengarin, saudara-saudara, bisa menyelamatkan kita dari segala mara bahaya termasuk kematian yang kekal. Dia bisa mengubah dan menebus segala kesalahan dan dosa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu, saudara, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21, perikop ini Rasul Paulus memberikan peringatan atau nasihat kepada setiap kita. Berhati-hatilah pada saat kita berperilaku. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau zaman sekarang informasi yang kita dengar itu bukan semuanya benar. Kadang-kadang bisa menuntun kita ke arah yang keliru, yang salah. Pemilihan umum bisa keliru. Banyak teman-teman saya bilang, gua nyesel pilih dia. Kenapa? Karena memiliki atau mendapat informasi yang masuk ke dalam telinganya itu sepertinya benar. Tapi ternyata belum tentu benar. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan melalui Efesus pasal 5 ini mengingatkan kita bahwa di dalam dunia yang serba penuh dengan kebohongan ini saudara. Dunia yang makin jahat seperti ayat 16 mengatakan. Kejahatan itu di mana-mana terjadi. Saudara-saudara, kita harus ekstra hati-hati di dalam hal berperilaku. Kalau kita mau ekstra hati-hati di dalam hal berperilaku, makanya saudara-saudara kita harus secara dalam-dalam mengenal. Tuhan juga mengenal firman-Nya. Bukan hanya baca sebatas aku tahu. Tetapi aku benar-benar mengalami kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam hidupku. Contoh misalnya kita membicarakan tentang Allah itu setia. Saya mengalami kesetiaan Tuhan. Allah itu maha kuasa. Saya mengalami kemahakuasaan daripada Tuhan. Allah itu memelihara, memproteksi setiap hidup kita. Saya mengalami. Dan pengalaman itu saudara-saudara justru memperkaya iman kita semakin dalam. Jadi deeper kalau kita mengenal Tuhan. Nah saudara-saudara, makin dalam kita mengenal kebenaran firman Tuhan, makin arif hidup kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Saya persilakan tadi saudara membacakannya ayat 15. Pasal 5 ayat 15. Maaf ya, saya ini ada keluhan mata. Mata saya ini makular regenerasi saudara. Lihat ini kelihatannya, lihat gitu ya.
Tapi lu tenang deh, kalau lu duduk pojok di tengah ini kalau mau tidur, silakan tidur dengan damai sejahtera. Karena gua nggak lihat. Yang penting lu jangan sampai pules, nyungsep, ketahuan jadi akhirnya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, nanti Roh Kudus bisa bangunin lu gitu. Bukan saya, karena saya nggak lihat. Oke, saya persilakan baca ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara, terima kasih. Ayat ini penekanannya adalah janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita lihat ini ada dua kalimat yang sangat kontras, betul tidak ya? Yaitu orang bebal dan orang arif. Pertanyaan saya begini, di zaman sekarang ini saudara-saudara, gimana saya menjadi orang arif? Orang yang bijaksana, orang yang memperoleh hikmat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi kalimat ini kita ingat tuh, apa yang dikatakan Amsal. Awal daripada segala pengetahuan itu dari mana? Takut akan Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut itu seperti Suantau tadi doakan, bukan karena kita takut dihukum, bukan. Takut hukum itu kita bisa berbuat sesuatu, tapi bukan dengan hati yang sesungguhnya. Saya takut gak diberkati, makanya gue mesti datang ibadah. Ini bukan sembarangan ngomong. Jemaat saya dulu saya gembalakan seperti itu. Dan kebanyakan seperti itu. Dia bilang musuh, kalau mau gak datang ibadah, dagang mau sepi lu. Tapi kalau datang, kayaknya Tuhan buka pintu berkatnya. Saya mau tanya nih, datang ibadahnya tulus gak motifnya? Gak tulus. Dia takut, nanti gak diberkati. Takut, saya takut kepada Tuhan, karena saya hormat banget kepada Tuhan. Saya tidak ingin lakukan sesuatu yang berdosa, yang mendukakan hati Tuhan. Yang membuat hati Tuhan khawatir, yang membuat hati Tuhan sedih. Itu adalah takut yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi di sini dikatakan kamu jangan bebal, kamu harus arif, minta Tuhan beri hikmat. Sampai di sini saya ingat doa abdi Allah Musa di Mazmur 90 ayat 12. Dia berkata apa? Dia bilang Tuhan beri saya hikmat. Agar saya tahu bagaimana melewati hari-hari yang Tuhan beri kepadaku. Yaitu dengan menghitung hari-hari. Betul nggak ya? Supaya aku dapat hati yang bijaksana untuk apa? Untuk lakukan hidupku. Untuk melewati hari-hariku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan memberi hari kepada setiap orang. Satu hari 24 jam. Satu tahun 365 hari. Adil. Nggak ada yang nggak adil gitu. Semua sama 24 jam. Dan ada orang di tengah-tengah 24 jam ini hari-hari atau hari yang Tuhan beri, dia bisa lewati, jalani dengan arif. Ada yang tidak. Bodoh banget. Apa itu bebal? Yaitu hatinya mengeras. Tidak tunduk kepada firman Tuhan. Tidak mengenal. Tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga dia menyia-nyiakan hari-hari yang Tuhan beri. Saudara-saudara, kalau kita menyia-nyiakan hari yang Tuhan beri, itu kita berarti menyia-nyiakan anugerahnya. Kalau kita menyia-nyiakan anugerahnya, saudara-saudara, itu bukan hari-hari yang kita lewati dengan suatu sikap ibadah yang sejati. Bukan. Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan, Tuhan beri saya hikmat untuk melewati, beri saya hati yang arif untuk melewati, menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sambil dengar doa saya, sambil mengevaluasi, refleksi diri. Saya jalani hari-hariku dengan arif tidak. Kalau dengan arif bersyukur, minta Tuhan tambahkan saya kekuatan supaya lebih optimal lagi hari-hari yang saya jalani. Nah saudara-saudara, kalau mau arif, kalau mau kita lewati atau jalani hari yang secara optimal, secara maksimal,
Nah Bapak Ibu, tidak lepas daripada kita harus pandai menghitung. Betul nggak ya? Bukan kalkulasi tapi hitung. Hitung harimu. Pernah hitung hari? Halo? Kok serius amat sih, serem amat lihat. Ada hitung hari? Boro-boro hitung hari. Tenglang nih ya, orang Chinese nih. Paling pinter, ada 3 macam hitung. Hitung pertama, hitung jasanya sendiri. Ini gedung gereja, bisa jadi bagus begitu, mahal begitu. Gua nih paling berjasa. Saya nggak tahu nih, ada nggak orang kayak gini. Kalau ada tobat ya. Saya gembalakan jemaat itu udah berapa puluh tahun saudara. Banyak ketemu orang-orang kayak gini. Makanya setelah saya pensiun, saya baru sadar. Gue banyak musuhnya. Waktu masih jadi gembala sidang, gak ada yang berani ngelawan. Begitu turun, habis gue. Babak belur. Hitung jasanya. Kedua, hitung kesalahan orang. 10 tahun, 20 tahun, masih ingat aja. Khususnya suami istri. Kalau ribut 20 tahun, tanggal berapa, di mana, ngomong apa, masih diingat. Kadang-kadang kita juga bingung, loh kok masih ingat sih? Katanya udah ampuni. Hitung kesalahan orang lain. Satu lagi saudara, hitung uang, hitung duit. Orang Chinese itu hitung duit luar biasa. Jadi saya ingat tuh, waktu saya masih kecil, tinggal di Sumatera saudara, di kampung. Nah, kampung dulu nggak ada minimarket, nggak ada Indomaret, nggak ada, apalagi supermarket. Kagak ada lah, ada juga warung. Tapi warung tidak kalah komplit dengan supermarket. Hypermarket gua kalah. Soalnya hypermarket nggak jual pasir, dia ada. Ada jual bata juga, ada gitu, apa juga ada. Nah saudara, dulu yang pemilik warung itu kita panggil dia toke. Ada nggak sih tahu toke? Papa saya dulu belum percaya Tuhan nggak. Kalau di rumah saya ini, kalau ada toke, dia kan suka teriak toke. Terus kita pengen cari, mau usir. Papa bilang, jangan usir. Dia lagi panggil gua toke, tau gak? Nanti gua jadi toke. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah toke-toke itu di warung saudara. Waktu dia orang hitung duit, itu luar biasa. Sekarang udah gak ada lagi. Kadang-kadang saya bingung. Dia hitungnya begini nih caranya. Kebetulan tangan saya gak ada kertas sih. Pakai uang saya juga geli gitu. Walaupun Soekarno-Hatta, saya geli juga kalau. Dia begini hitungnya. Sambil nikmati, mulutnya begini dia. Kayaknya manis amat gitu. Waktu masih zaman kecil saya nggak ngerti apa maksudnya. Tapi setelah saya sudah besar, saya sudah tahu uang itu sangat berguna, saudara. Saya baru sadar, dia anggap uang itu penting. Nggak boleh salah hitung. Paham saudara? Nah, hitung hari-hari harus memiliki mental kayak gitu. Enggak boleh lewatin, enggak boleh salah. Harus dioptimalkan. Jangan sampai gue sia-siakan hari-hari yang Tuhan beri. Kenapa? Karena hari yang sudah lewat enggak bakalan balik. Tanggal 31 Agustus 2025 enggak bakalan balik. Yang bisa datang itu 31 Agustus 2026. Enggak bakalan. Sweet 17 juga nggak bakalan pulang. Kalau Tuhan beri panjang umur, bukan 17, tapi 71. Makanya banyak doa, Tuhan udah lewat 17 nih, kasih saya umur panjang sampai 71. Ada yang nggak bisa lewat 71. Karena tidak akan kembali lagi. Nah kalau sesuatu yang tidak akan kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus betul-betul dengan arif, pakai hari yang Tuhan beri dan nyatakan kesaksian hidup kita sebagai apa? Sebagai respon kita yang positif, respon kita yang paling wajar terhadap apa? Kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Kita nggak mungkin balas kebaikan Tuhan. Dengan apa lu balas? Nggak ada. Yang lu berikan sumbangan uang itu juga datang dari Tuhan. Karunia, talenta yang kamu miliki itu juga itu dari Tuhan. Mana mungkin dari Tuhan kita peroleh, kita bilang gue balas Tuhan. Nggak layak. Hanya bisa kita berkata, aku mau meresponi kebaikan Tuhan.
Melalui apa? Melalui aku melewati hari-hari dengan arif. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jangan lupa loh. Anda ini bukan fans, bukan Jesus fan. Tapi Anda ini adalah Jesus follower. Pengikut Kristus. Di Efesus pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Yaitu imitator of God, imitator dari Tuhan. Kita ini duplikat asli dari original Allah yang sudah melahirbarukan kita melalui Roh Kudus. Kita harus nyatakan hidup kita yang sebenarnya serupa dengan Kristus. Saban hari. Nah kalau kita bisa arif sekali memakai hari, melewati hari, menjalani hari, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah ibadah yang sejati di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bukan hanya imitator of God, tapi kita juga adalah surat Kristus yang terbuka. Itu dicatat di mana? Catat di 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Surat yang terbuka, surat yang bisa dibaca oleh orang lain. Di zaman sekarang saudara-saudara, orang tidak mau banyak dengar orang Kristen ngoceh, nggak mau. Coba lu ajak orang dengar khotbah deh, nggak ada waktu. Betul tidak ya? Kita sulit banget ajak orang non-Kristen datang ke gereja. Orang Kristen aja juga sulit. Banyak sampai sekarang masih mau online. Karena online dia bebas sih. Mau baringan juga boleh. Mau pakai daster juga boleh. Kepala duren juga boleh. Maksudnya digulung-gulung gitu. Nggak ada yang ngarang. Bebas. Karena mereka nggak punya kerinduan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, di zaman seperti ini, sebagai anak Tuhan, orang non-Kristen nuntut. Lu ngomong bisa, tapi lu buktiin apa yang you ngomong itu benar. Saudara, dari kesaksian hidup, dari perilaku kita di dalam hidup kita menjadi saksi. Dan kalau kita bisa berperilaku serupa dengan Kristus, berperilaku seperti penurut-penurut Allah, berperilaku seperti surat Kristus yang terbuka, saya katakan saudara-saudara, Anda sedang menjalankan ibadah yang sejati, yang kembalikan pujian, hormat kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi kita harus arif untuk mengikuti. Nah saudara-saudara, banyak orang tidak arif. Sehingga di dalam hidupnya begitu mengalami sedikit masalah, sedikit ujian, sedikit hambatan, kendala, dia tersandung, dia tergelincir. Hati, mulutnya penuh dengan ngedumel, sungut-sungut, ngomel, ngoceh, nggak puas. Saya nggak tahu ya, nggak enak tanya contoh sih, ada nggak sih jemaatnya? Nggak enak, tapi udah tanya sebetulnya saya. Ada nggak sih Anda? Begitu tersinggung, udah jangan atur saya lagi. Begitu tersinggung, nggak mau datang gereja. Ada nggak sih? Saya percaya ada lah. Harap-harap dikit jumlahnya. Saudara-saudara, pendeta ini sulit banget. Gembala sidang itu sulit untuk baik-baik sama dia. Tapi juga nggak boleh nggak didik dia, nggak gembalakan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tema ini diberikan ke saya harap kita semua punya niat yang baik. Punya hasrat yang kuat. Tuhan melalui firman Tuhan ini, ubahlah hidupku. Makin dewasa, bukan hanya dewasa, tapi sehat. Tuhan mau gerejanya bukan dewasa, tapi juga sehat. Bukan gede, tapi harus kuat. Sehingga menjadi saksi hidup saudara-saudara di alam sutra ini. Melalui hidup kita, keluarga dimenangkan. Melalui kesaksian hidup kita, yang karena arif menjalankan hidup hari-hari, saudara-saudara, teman kita dimenangkan. Teman kantor dimenangkan. Keluarga, anggota, belum percaya punya, dimenangkan. Itu namanya ibadah yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, kurangilah hal-hal yang negatif. Kalau bisa
dihapus, di-delete semuanya. Hal-hal yang negatif yang ada. Kadang-kadang kita juga kurang bijak, saudara, berperilaku. Sehingga kata-kata kita, sorotan mata bisa menjadi batu sandungan. Membuat orang terluka. Bisa gak sih? Bisa. Saya jadi pendeta sering. Dulu ya, akhirnya saya sadar. Tahu gak? Saya sadarnya apa? Tiap kali kalau ibadah selesai, saya mesti salaman. Begitu salaman, ada satu kali salaman. Kan banyak tuh, salam. Tiba-tiba ada orang kaya, pasti lagi salamin saya, pegang, gak mau lepas. Nah dia gak mau lepas, tapi jemaat kan keluar terus tuh. Kebetulan setelah dia itu orang miskin. Jadi akhirnya saya pegang tangan dia, saya pakai tangan kiri, nyambut. Memang tetap kalau enggak dia tersinggung lagi. Dia keluar dari gereja. Nah gereja rugi ya tuh, persembahannya dia berkurang. Betul nggak ya? Nah akhirnya saya pakai tangan nih, nyambut jemaat yang miskin gitu. Begitu saya pegang tangannya, dia panggil, Kang Muse, ini yang panggil. Ya dia panggil saya noleh dong. Tapi tangan saya salamin tangan yang orang miskin ini, saudara. Terus sudah saya digosipin. Pegang tangan gua tapi gak mau lihat muka gua. Mentang-mentang gua miskin, mentang-mentang dia kaya. Waduh, menderita saudara. Gua mau ngomong sama siapa? Faktanya memang begitu. Kalau ada CCTV ya kayak begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena gak dewasa. Satu, hidupnya tidak sehat. Loh, tiap minggu dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kok enggak? Tidak mengerti. Jadi tidak arif di mana menjalankan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bukan hanya seperti itu. Yang kedua kita lihat di ayat 2, 3, 4. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah saudara-saudara, ini mengatakan atau mengingatkan kita 6 hal. Dari 16 sampai 18. Ada 6 hal yang mengingatkan kita. Nah saudara, saya persilakan saudara bantu saya baca di ayat yang ke 16 dan 17. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baik, terima kasih. Di sini apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau hidup kita mau jalani hari-hari kita dengan optimal, dengan maksimal, dengan arif saudara-saudara, ada satu hal yang pertama. Pergunakanlah waktu yang ada. Maksudnya hargailah kesempatan, kepercayaan, talenta yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk melayani, hargai dengan sepenuh hati, dengan hati penuh syukur. Aku lakukan. Itu namanya lewati hari-hari dengan baik, dengan arif. Tapi kebanyakan kita enggak. Saya enggak tahu gereja sini. Kalau gereja saya dulu seperti ini saudara. Begitu kita beri, oh jangan musuh, jangan dia aja lebih pintar. Jangan saya. Jangan. Kalau musuh atur saya doa di persembahan, gua enggak datang loh. Ngancem malah dia. Gua enggak datang. Jadi akhirnya karena takut dia enggak datang, akhirnya kita atur orang lain. Selamanya dia enggak bisa. Nah saudara-saudara, hargai yang Tuhan beri. Kepercayaan, talunya, kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita bisa menyikapi dengan menghargai, berarti kita tidak menyia-nyiakan. Percaya saudara, jeripayah kita di dalam Kristus Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Bukan saja kita harus hargai, jangan menyia-nyiakan. Kenapa kita harus hargai? Kenapa kita harus dengan arif melewati atau menjalani hari-hari kita? Karena memang zaman sekarang ini itu jahat banget, hari-hari yang sangat jahat. Itu kata firman Tuhan di ayat 16. Sekarang jahat gak dunia ini? Jahat loh saudara. Betul gak? Jahat banget dari kata-katanya. Jadi kalau kita tidak arif, tidak bijaksana, kita gak bisa memilah mana berita yang benar, mana yang membangun. Tetapi yang penting saya sekarang tahu,
Dari mulut saya karena ada firman. Karena saya mengenal Tuhan, saya mengenal kebenarannya. Dari mulut saya keluar yang benar. Karena ada firman. Dari perilaku saya di dalam hidup saya praktekkan yang benar. Karena aku sudah dibenarkan. Dan saya terus dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Namun kalau kita tidak mau pelajari, lebih mendalam mengenal kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, yang rugi siapa? Saudara. Yang ketiga, hal yang ketiga. Nah saudara, tiga ini dia bilang, janganlah kamu bodoh. Banyak orang Kristen ini tadi kalau pakai bahasa Mandarin, itu huli hutu. Mama huhu. Apa artinya? Sembrono, sembarangan. Asal jadi aja. Jadi bukan serius menjadi Kristen yang sejati. Banyak nggak anak-anak Tuhan seperti ini? Banyak loh, maaf aja ya. Kalau lu nggak penasaran, lu tanya aja Stephen Tong. Di mimbarnya dia pernah ngomong, orang dari Senin sampai Sabtu itu anak iblis. Minggu anak Tuhan. Tapi saya ngomong, bukan anak iblis. Dari Senin sampai Sabtu anak hantu. Tapi begitu Minggu jadi anak Tuhan. Nah, lu mau pilih jadi anak Tuhan atau anak hantu? Anak Tuhan dong, betul gak? Makanya Senin sampai Sabtu, kamu harus jalani harimu dengan arif. Dengan optimal. Karena aku ini surat Kristus yang terbuka dibaca oleh orang lain. Saya ini adalah imitator Allah, penurut-penurut Allah. Saya ini adalah Jesus follower. Saya harus memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Yang bisa menyatakan melalui hidupku ini kemuliaan Kristus. Semua orang mengenal diri saya itu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, makanya jangan bodoh. Orang bodoh gampang tertipu Saudara. Gampang dicipuain kalau bahasa Jakarta atau Hokkien, dicipua. Dikerjain, dibohongin, dikelabuhi. Betul tidak ya? Jadi orang Kristen yang arif. Tuhan beri saya hati yang bijaksana. Untuk menghitung yaitu untuk menjalani hidupku. Terus yang keempat saudara. Di ayat 17 juga mengatakan apa? Harus mengenal atau mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Saya baca Yeremia 29 ayat 11. Ketahuilah rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Supaya kamu ada masa depan yang penuh harapan. Bukan hanya masa depan. Tapi penuh harapan. Banyak orang punya masa depan. Tapi nggak punya harapan. Tapi rancangan Tuhan adalah supaya kita punya pengharapan. Punya masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Tetapi dengan satu syarat. Anda dan saya harus hidup di dalam rancangannya. Kalau saya mau Tuhan terus pakai, saya harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Nggak boleh di luar rancangan. Di luar rancangan Tuhan seperti ranting, tinggalkan pokok anggurnya. Lu nggak bisa berbuat apa-apa, lu hanya kering. Terus kemudian dibakar, dibuang, jadi sampah. Nggak ada arti. Tapi kalau kita nempel, nyambung dengan pokok anggur, itu akan dipoles. Diperbaiki, ya, difermak supaya ranting itu bisa berbuah banyak, betul tidak? Nah itu bukan ngomongan saya loh, itu kata Yesus loh di Yohanes pasal 15. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, makanya kita harus mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengenal kehendak Tuhan kalau you tidak pernah baca firman Tuhan? Saya mau tanya nih. Tadi pagi ada saat teduh nggak? Berani-berani ya, angkat tangan yang sudah saat teduh. Mata saya nggak lihat sih, untung lo, gue bilang. Kalau mata saya jeli mah ketahuan deh. Kayaknya cuma satu orang yang angkat tangan ya.
Tapi saya salut loh, Anda jujur loh. Jujur, Tuhan senang deh. Cuman hanya jujur nggak cukup, saudara. Jujur gue nggak baca hari ini. Harus tobat, berubah. Mulai besok, baca Alkitab. Pasti lo akan dapat berkat. Saya nyimpang dikit ya. Ini boleh agak panjang kan Pak ya? Boleh nggak sih? Permisi dulu. Kalau Pak Andri bilang boleh, gue tanya. Saya nyimpang dikit. Ada sekali, saya ini ada keperluan saudara. Untuk bantu anak saya yang kuliah di Amerika. Kemudian saya janji dia setiap tahun kirim 5.000 Sing dolar kepada dia. Minggu depan, Senin depan saya sudah mesti kirim. Tapi dalam kurun waktu 1 minggu 8 hari itu saya nggak ada saldo. Nggak ada saldo saudara. Ada juga 1.507 dolar. Masih kurang 3.500 dolar. Tetapi hari Jumat yang sebelumnya itu saya dicari sama jemaat yang sudah di PHK. Yang sudah nggak kerja lagi 4-5 bulan. Dia ada kesulitan, tapi saya tahu dia bukan mau datang pinjam duit. Mau pinjam apa sama pendeta? Dia cuma mau minta didoakan gitu. Jadi kemudian saya dengar keluhannya, saya juga udah tahu keluhannya. Saya doakan dia, saya udah ada kebiasaan doa tumpang tangan saudara. Jangan sembarangan tumpang tangan loh. Saya tumpang tangan, saya bilang, Tuhan Yesus ulurkanlah tanganmu. Tolonglah saudara ini. Dia bukan mau cari kekayaan, tapi dia mau hidup Tuhan. Tolonglah dia. Berkati dia, buka jalan buat dia. Begitu saya tumpang tangan, hati saya tergerak. Tuhan bilang, gua mau pakai tangan ini nih, bantu dia. Jadi tanganku yang tumpang itu. Waduh kaget saya. Begitu kaget saya langsung nggak amin lagi sudah. Karena keras banget nih gerakan itu. Kemudian saya bilang, ayo Tuhan udah jawab doa kita. Dia bingung, kok belum dalam nama Yesus? Belum in Jesus name we pray, sudah dengar. Gua bilang udah, lu bangun aja. Lu butuhnya berapa? Gue bilang. Tahu gak dia sebut berapa? Saya butuh 1.500. Raven katanya. Pastor saya butuh. Saya punya saldo 1.507. Lu bayangin aja. Itu Tuhan luar biasa caranya. Waduh saya bohot deh. Saya ada sedikit nyesel. Jujur aja ya. Tapi saya gak nanya lagi sama semu. Kalau nanya semu pasti batal saudara. Gak bakalan saya kasih. Pasti batal punya itu 100% itu. Nah saudara, saya langsung kasih dia di ATM. Begitu saya ambil drawing, sisa saldo 7 dolar. Dia sih senang, mukanya cerah. Saya ini keringat dingin saudara, sisa segini. Tapi saya mau kasih tahu, sebelum ini 3 bulan sebelumnya, saya ketemu bukan jemaat saya, tapi orang Indonesia. Dia ketemu saya di Takashimaya. Dia bilang, Musuh, wah kok bisa ketemu? Saya habis besuk sih dari Mount Elizabeth Hospital kan. Nah kemudian dia bilang, Musuh saya mau tanya, ada waktu gak bulan September waktu itu? Ada apa? Cucu saya mau pulang dari Kanada. Dia mau nikah di Singapura. Boleh gak Musuh yang berkati dia? Ya jelas, gue bilang minggu keberapa, gue lihat dulu. Saya ada catatan, dia begitu sebut tanggalnya saya bisa. Saya bilang bisa, saya gak ada pelayanan pulang ke Indonesia. Ada di Singapura. Jadi saya persiapan konseling pranikah dan sebagainya. Bantu dia untuk sewa tempat. Di Chimes, di Queen Street itu kan ada gereja Katolik. Dia ada tempat untuk disewakan. Nah saudara, begitu udah selesai. Hari H pemberkatan. Yaitu Sabtu. Dan setelah Sabtu ini, hari Senin saya masih kirim 5.000. Tadinya ada kurang 3.500. Sekarang udah 1.500 kasih dia, saya kurang 5.000 saudara. Jadi problem besar banget. Akhirnya saya pulang, saya gak berani ngomong, gak berani cerita sama semua. Waduh bakalan bisa runyam, bisa heboh itu rumah. Ya, saya diem aja, tapi doa dalam hati. Tapi anehnya, hatiku gak pernah khawatir. Saya yakin Tuhan pasti sediakan gitu. Begitu selesai pemberkatan saudara, dia mau undang saya makan di dekat ini City Hall gitu kan, ada satu Carlton Hotel gitu, bintang 5. Waduh saya bilang maaf saya nggak bisa, saya ada khotbah di persekutuan hari Sabtu waktu itu. Akhirnya saya berangkat, begitu mau jalan neneknya bilang, sini Musuh, ini ada ucapan terima kasih.
Dia kasih saya amplop. Tahu sendirilah, itu rahasia umum, betul nggak ya? Dia kasih saya amplop, saya pegang, wih tipis amat. Jangan salah ya, gua bukan mata duitan loh. Kok tipis amat gitu. Saya selip ke Alkitab, saya langsung pergi khotbah. Begitu hari Minggu, Pak, saya khotbah 4 kali dari pagi sampai sore malam gitu. Jadi saya nggak sempat buka, dan jujur saya nggak sempat baca Alkitab hari Minggu itu karena nggak ada waktu. Begitu pulang saya udah lelah hari Minggu. Jadi saya mandi, doa, terus saya mau tidur. Semua saya juga tahu saya udah kecapean gitu. Begitu saya baru baring, saya ingat, gue belum baca Alkitab loh. Gue belum saat teduh. Kalau lu gimana? Biarin aja lah, besok utang dulu. Saya nggak mau utang karena nggak bisa bayar utangnya. Paham saudara? Nggak bisa bayar itu. Jadi akhirnya saya paksakan diri, saya bangun. Tahu nggak, saya besok sudah mesti kirim 5.000. Saya buka Alkitab, amplop yang ada di Alkitab itu kan biasanya lebih cepat terbuka kalau ada sesuatu kan. Wih, ada amplop, wih, gue belum buka nih amplopnya. Nah, saya mau tanya, buka amplop sama baca Alkitab mana lebih penting, saudara? Ya, lebih penting buka amplop lah. Saya jujur nih, gua buka ada amplop ini. Begitu buka, wih, bukan banknote, tapi cek. Pengetahuan saya, orang Singapura buka cek nggak bakalan buka 50. Paling kecil 100. Karena cek itu perlu bayar, sudah. Nah, kemudian saya pelan-pelan dah tariknya. Pelan-pelan, ada 20. Waduh, dalam hati, waduh kalau bisa depannya 9 deh, 9. Ini benar loh. Doa saya, Tuhan 9, paling kecil 100, paling gede 900. Begitu gua tarik, 3 nol muncul. Lo minta apa coba? Tuhan kalau bisa 9 dah 9. Ya? Itu namanya orang benar-benar tamak gitu. Nggak ada puasnya. Singkat kata, saya cabut keluar 5.000, saudara. Saya besok sudah mesti kirim. Tuhan kasih saya tepat waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang lebih ajaib itu banknya bukan POSB, tapi OCBC. Saya buka rekening sana. Pakai cek ini langsung kayak uang kontan. Saya kirim ke Amerika. Tuhan sediakan tepat waktunya. Tapi sebelumnya Tuhan proses saya. Tahan uji gak lu? Lu udah gak ada. Lu mau gak kasih? Waduh, waktu itu jujur saya ngomong, Tuhan terima kasih, untung gua lulus ujian lu. Untung gua nggak ngomong dulu sama semua. Kalau nggak bisa gagal nih. Paham saudara? Setelah udah lulus gini, udah beres, saya baru cerita sama semua. Semua bilang, lu bisa aja ya rahasia-rahasiain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita baca, coba saya malas. Saya mungkin nggak ngalami itu. Ada berkatnya, tapi nggak ngalami. Nggak melihat langsung pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya bersyukur karena pengalaman-pengalaman ini membuat saya semakin diperkaya iman. Dan ketaatan, obey saya semakin yakin. Kenapa? Gua tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, saudara. Nah, di sini di hal yang keempat mengatakan, dia bilang apa di ayat, mengerti kehendak Allah. Kalau kita baca di Efesus pasal 5 ayat 10, saya baca pelan-pelan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa itu mencari kehendak Tuhan? Mengerti kehendak Tuhan. Yaitu Anda harus menguji, ini kehendak Tuhan bukan. Ini pimpinan Tuhan bukan. Bukan seperti orang, maaf ya, saudara-saudara kita dari aliran yang lain, Tuhan kilik-kilik telinganya. Tuhan ngomong sama dia. Tidak. Tuhan geraki hati kita. Tuhan bekerja di dalam hati kita dan mengatakan. Menggeraki bahwa Tuhan itu setia. Percayalah. Dan kita ada damai dan sejahtera. Jadi apa yang diperkenan Tuhan kita lakukan. Itu adalah ibadah yang sejati, saudara-saudara. Hidup yang beribadah, yang penuh pujian, yang penuh ucapan syukur, yang penuh ketaatan, itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan.
Nah, saudara-saudara, kita lihat kembali bagian yang kelima. Bagian yang kelima, saya persilakan saudara baca ayat 18 dan 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Amen. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Yang kelima, mengingatkan kita kembali gimana? Yaitu kita harus hati-hati, jangan mabok karena anggur. Tetapi sebaliknya di ayat yang ke-6, kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya hari ini tidak bicara doktrin Roh Kudus, tapi saya mau beritahu apa dimaksudkan dipenuhi oleh Roh, yaitu dikuasai oleh Roh, dikendalikan oleh Roh. Seluruh seantero hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, iman kita, semua Roh Kudus yang pegang kendali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita rela menyerahkan hidup kita sepenuhnya biar Roh Kudus yang bekerja, saya beritahu, kamu dipenuhi Roh. Hidupmu akan berbeda. Pengalamanmu akan membuat kamu experiencing God. Mengalami Tuhan. Encounter with God. Perubahan hidup di dalam hidupmu. Yang luar biasa terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan enggan lakukan. Ini bukan ngomongan saya. Yesaya 30 ayat 15. Kita tahu bahwa dengan tinggal diam itu letak kekuatan. Tapi kita enggan. Saya potong 15 bagian bawah. Saudara jangan kagum dengan saya hafal Alkitab. Saya itu dari muda loh. Tiap hari saya baca, tahu gak berapa pasal? 15 pasal. 21 tahun saya baca Alkitab 15 pasal setiap hari. Makanya saya bilang saya gak boleh utang. Utang besok gak sanggup bayar. Mesti 30. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Justru banyak baca. Kemudian saya tahu walaupun gak bisa tanpa salah. Tapi saya tahu di mana ada firman Tuhan. Itu menjadi berkat pada saat saya menghadapi makular regenerasi, saudara. Kita bersyukur. Jadi di dalam firman Tuhan berkata, kita benar-benar harus mengerti, jangan mabok, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Roh Kudus menguasai kita, dia berikan gerakan, Anda akan jelas. Saya tergerak ini ya, itu nggak boleh saya bantah, nggak bisa saya bantah. Karena saya tahu kalau saya bantah, saya akan menghadapi masalah. Kenapa? Itu Tuhan bilang, pakai tanganmu. Ini gue mau pakai, bantu dia. Tetapi saudara, di balik itu, Tuhan turut bekerja. Akhirnya mendatangkan kebaikan. Bahkan saya mengalami kelimpahan. Dan ini berkat bukan hanya saya yang terima. Semua saya juga lihat. Khususnya anak-anak saya. Saya sharing sampai mereka nangis loh. Tuhan itu baik sama papa. Nah, dia baik sama papanya, berarti baik sama anak-anakku dong. Betul nggak ya? Yang dapat juga, yang ngalami juga, yang dapat sharing itu juga. Nah, saudara, kalau memang Tuhan mau kita dengan arif melewati jalan, jangan pikir cuma hanya gua yang dapat kebaikan. Saya katakan tidak. Akan membawa dampak kepada keluargamu, anak-anakmu. Daripada lu ngomong sebakul, ngomong sebanyaknya. Dia lihat papanya. Dia lihat kesaksian mamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. 6 hal yang kita sebut tadi, saudara-saudara, adalah apa? Adalah tanda ibadah yang sejati. Kalau kita bisa lewati hari-hari seperti ini, yang penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur, dan juga ada ketaatan ketika kondisi yang tidak mengizinkan, kondisi yang tidak mendukung, tapi karena kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Seperti Roma katakan 8 ayat 28. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Yang memang hidup sesuai dengan panggilannya. Hidup di dalam rancangannya.
Jadi yang kita nikmati itu adalah kebaikan. Mungkin di dalam proses itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi akhirnya di dalam hidup kita, sehari-hari yang kita lewati, penuh pujian. Saya mau tanya, itu ibadah bukan? Ibadah. Penuh dengan ucapan syukur, itu ibadah bukan? Ibadah. Penuh dengan ketaatan, tunduk kepada Tuhan, dan mau menerima. Dan kemudian dengan obey kita ini saudara-saudara, kita ngalami Kristus semakin dalam. Mengenal Dia. Kenal sama tahu sama gak sih? Halo? Lu tahu gua? Tahu saya? Weh, masa gak tahu sih Johan Gopur? Ini. Lu kenal gak? Kagak. Saya percaya di sini gak ada yang kenal saya lah. Tapi tahu Johan Gopur, tapi gak kenal. Nah, tahu sama kenal itu ada satu jarak. Ya, ada satu jarak. Di Alkitab bilang, kita harus tahu sesungguhnya. 真知道. Yaitu kita pakai bahasa Inggris itu knowing God. Kita harus betul-betul mengenal Dia. Mengenal itu bukan hanya tahu tentang Dia, tapi gua ngalami. Kebaikan Dia, kesetiaan Dia, pemeliharaan Dia, kuasa Dia, kasih Dia. Saya ngalami. Sehingga orang mau ngomong apa, nggak ada guna. Karena saya tahu, saya ngalami kok bagaimana Tuhan memelihara saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya berikan satu kesaksian. Waktu saya kuliah di Singapura, Singapore Bible College, itu tahun 80, saudara. Dan kemudian waktu itu pemerintah masih izinkan orang kalau ada musim durian bisa jual di pinggir jalan. Sekarang udah nggak bisa. Nah, waktu itu saya kan di kelas ada 26 mahasiswa gitu. Ada satu yang dari Korea. Itu menjadi prayer partner saya di sekolah teologi ya saudara. Satu hari kita habis makan malam. Kemudian biasanya kalau saya sama dia sambil kita jalan keliling kampus. Kira-kira bisa 35 menit gede kampusnya. Keliling sambil sebutkan pokok doa, kita sambil jalan sambil doa gitu. Nah saudara begitu keluar dari kantin, mau masuk ke lapangan, terus ada pintu gerbang. Saya dari jauh udah cium. Wih ada durian saya bilang. Ada durian gue bilang. Ada yang jual durian. Temen saya kaget. Lu belum keluar lu tahu ada durian. Hebat amat. Lu punya mata nabi ya katanya. Dia mana tahu gue kecium. Dia orang Korea tahu durian. Tapi gak pernah makan durian. Gak pernah nikmati gitu. Saya bilang saya kecium nih. Begitu sampai di depan benar ada banyak yang jual durian. Kita mahasiswa miskin saudara cuma bisa lihat. Kalau pengen tapi gak bisa beli. Cuma bisa cium gitu. Gak bisa beli. Mahal sekali. Udah nih. Sampai jalan dia sampai ngomong. Saya dengar sih katanya. Guru yang cerita. Saya dengar dari buku. Lihat kalau orang Indonesia makan durian joroknya bukan main. Ya tersinggung lah saya dari Indonesia. Betul gak? Saya bilang lu boleh makan sembarangan. Mindset lu urusan lu sendiri. Tapi ngomong lu gak boleh sembarangan. Nyakitin hatiku lu. Dia bilang bener. Orang Indonesia makan durian itu pakai tangan. Kadang-kadang kukunya hitam-hitam juga gak cuci. Udah makan durian kadang joroknya buat main. Dia gak mau cuci lagi. Dia jilatin. Bersihin. Seperti itu gak Anda makan durian? Halo? Jujur ya, saya makan durian sampai saat ini seperti itu. Pokoknya habis makan durian gue gak mau cuci. Gue bersihin. Udah cuci nih ya, kayaknya sayang banget. Sesekali, kayak begitu bukan? Dia bilang orang Indonesia makan durian ini jorok. Begitu dia ngomong, saya sadar. Dia tahu tentang durian. Tapi dia belum pernah ngalami makan durian seperti apa. Betul nih ya? Saya beda. Nah saya mau tanya. Dia tahu, sama-sama tahu. Sama gak? Nggak sama. Saya ngalami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ngalami Tuhan. Melalui ketaatan kita. Tuhan akan lakukan banyak perkara di dalam hidupmu. Kadang-kadang tidak menyenangkan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu. Tetapi saudara, melalui kita arif menjalankan hidup. Melalui kita mau belajar untuk obey, taat kepada Dia. Hidup kita yang kita lewati penuh pujian. Benar-benar penuh pujian. Penuh ucapan syukur.
itulah ibadahmu. Kita lihat ayat 20 sampai 21. Tolong bacakan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Ucapan syukurlah dalam segala hal. Hal yang menyenangkan kita bersyukur. Waktu untung kita bisa bersyukur. Waktu kita dirugikan, waktu kita menghadapi masalah, belajar saudara bersyukur karena percaya dengan iman bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kedua, saudara bukan hanya bersyukur, tetapi kita harus tunduk di sini dibelakan dan tunduklah seorang kepada yang lain. Belajar obey, belajar menerima dengan iman, saudara-saudara. Nggak gampang, saya tahu. Saya juga mengalami banyak, saudara. Tapi saya nggak ada waktu sih untuk berkata, bersaksi bahwa bagaimana Tuhan menuntun saya, pegang tangan saya untuk melewati masa-masa sulit di dalam hidup. Tadi contoh tanya, sebelum pensiun, Musa pernah rencana setelah pensiun? Ada. Pensiun itu gampang nggak buat saya? Nggak gampang. Karena tahun 84 saya jadi pemimpin di gereja sampai 2021. 37-38 tahun, saudara. Begitu turun, bisa rasa kehilangan nggak kehilangan. Bisa rasa loss nggak semua loss. Ketidakseimbangan secara psikis itu luar biasa. Tapi saya bersyukur Tuhan tolong saya. Lewati dengan luar biasa enaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Kata kunci cuma satu. Taat pimpinan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita taat dan tahu bagaimana dengan hati penuh syukur. Kita melewati hari-hari. Saya katakan hari-hari itu luar biasa. Saya tutup khotbah saya ini dengan satu kesaksian jemaat saya. Bukan saya. Jemaat saya. Jemaat ini sudah tua, saudara. Dia punya 2 anak. Putra pertama dokter spesialis di rumah sakit yang terkenal. Cinta Tuhan, setia bermisi ke Afrika, ke China. Dia aktif. Cuman sayang, istrinya belum percaya Tuhan. Kemudian putra yang kedua adalah arsitek. Mantu yang kedua itu juga sama-sama orang Kristen, juga arsitek. Dan Tuhan sangat berkati mereka bertumbuh, melayani, setia melayani Tuhan. Sering bermisi ke daerah Pontianak, pedalaman. Nah saudara-saudara, 2 anak ini sebetulnya kalau jadi mertua, anak yang kedua baik. Mantu yang kedua juga baik, ramah. Anak yang pertama baik, anak Tuhan, tapi mantu belum Kristen, tapi keras, sifatnya luar biasa. Saya aja takut sama dia. Nah saudara-saudara, kalau lu mertua, lu pilih mau tinggal sama anak yang mana? Halo? Saudara yang jadi mertua belum? Ya pilih yang enak lah. Bodoh amat lu pilih yang widih kayak gini bisa potensi untuk konflik itu pasti ada. Tapi tahu nggak ibu tua ini, dia milih tinggal sama anak yang pertama. Mantu yang galak itu. Ini bukan sembarangan galak loh saudara. Boleh kesan saya itu kurang ajar. Kenapa? Kalau saya mau besuk mertuanya, dia kan tinggal sama mantunya. Kalau mertuanya angkat telepon, saya bisa santai ngomong sama dia. Mau besuk ya kira-kira berapa lama? 30 menit lah gitu. Ada ngobrol, ada doa, ada nyanyi kan. Ada firman Tuhan. Begitu mantunya angkat. Dia bilang mau visiting, gue bilang iya. How long? Berapa lama? Gue gak berani bilang 30, 5 menit. Gue takut kalau 30, dia bilang gak usah datang, terlalu lama. Jadi saya 5 menit, saking takutnya saudara. Ada satu hari, lagi school holiday, anaknya diperintahkan untuk kerja, PR, homework. Dan mamanya mungkin pesan, lu kalau gak habis, pulang berantakan, nanti saya hukum. Mamanya pergi.
Ini grandma ini, saudara yang tua ini, dia mau pergi janji sama orang. Dia turun dari lantai 2, dia lihat cucunya. Terus dia lihat berantakan, cucunya lagi nggak tahu, lagi santai-santai. Terus dia nanya, kamu udah selesai ya homeworknya? Terus cucunya nanya, grandma mau kemana? Saya mau pergi. Oh, mau pergi ya? Udah selesai belum? Ya kalau pengen ikut pergi ya apa juga udah selesai, saudara anak-anak. Dia bilang udah selesai. My job is done, udah beres. Ya neneknya nggak ngerti lah. Ayolah kalau gitu udah selesai. Kesian school holiday kan. Akhirnya dibawa. Begitu dia bawa pergi, nggak lama kemudian mamanya pulang. Lihat anaknya nggak ada, marahnya bukan main. Setelah tahu dia punya mertua bawa, tambah marah. Dia langsung duduk di depan pintu, yaitu di ruang tamu, nunggu mertuanya pulang. Mukanya udah cemetut, udah kusam, udah jutek banget lah gitu. Nggak lama kemudian mertuanya pulang, saudara. Lalu mau buka pintu, dia langsung telunjuknya gitu. Gua peringatin lu ya, lain kali jangan bawa anakku kemana-mana. Lu bayangin lu, sikap yang kurang ajar. Ibu mertuanya, waduh, dia ada darah tinggi lagi. Waduh, kalau bukan Tuhan pelihara, pembuluh darahnya pasti pecah, saudara. Stroke dia pasti. Tapi begitu dia pengen balas dengan kemarahan, udah mau marah banget dia. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Kenapa kamu mau pilih tinggal sama mantu yang gede ini? Kamu kan punya misi kan, mau menangkan dia. Waduh, dia langsung ingat. Dia langsung doa, Tuhan tolong saya, tolong saya, tolong saya. Langsung amarahnya turun, saudara, reda. Dia langsung buka pintu, dia gak ngomong apa, langsung dia naik ke atas. Nangis gak? Nangis. Kedengaran gak? Gak kedengaran. Nah ini cara gue ajarin orang tua. Kalau lagi sedih, lagi ribut, mau nangis, tutup pakai bantal. Muka lu. Itu pengedap suara luar biasa, gak bakalan denger deh. Dia nangis sejadi-jadinya, akhirnya setelah itu dia turun. Sebelum dia turun, mantunya pikir, gua begitu kurang ajar, pasti mertua saya turun, pasti maki-maki saya. Tapi mertuanya turun, tidak marahin dia. Dia samperin, dia bilang minta maaf. Lain kali saya tidak akan sembarangan mengajak anakmu keluar. Ini pertama. Wah, mantunya kaget, kaget bener. Kemudian dia pikir pasti dia lapor ke anaknya, yaitu suaminya. Dia pasti lapor deh. Gua juga habis deh kalau lapor sama suami. Dia tunggu 1 hari, tidak ada respon dari suaminya. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya dia sadar bahwa mertuanya tidak lapor ke anaknya. Saudara, saya kasih tahu ya. Mantu yang keras hati ini mulai pikir loh. Dari mana kekuatan dia? Dari mana dia mampu untuk meredam kemarahan, kurang ajarnya dia. Dia mulai mengamati perilaku, kehidupan mertuanya. Singkat kata saudara, kira-kira berjalan 8 bulan atau 9 bulan, mertua ini sakit parah, kena kanker paru-paru stadium akhir. Terus dirawat, gak lama kemudian meninggal. Waktu meninggal, saya pimpin kebaktian duka lah, penghiburan. Kemudian waktu mau kremasi saudara, di Singapura kan enak. Krematoriumnya itu kayak Studio 21. Kalau bukan krematorium kita gak mau pulang loh, enak sekali. Adem, dingin gitu. Nah begitu saya mau pencet tombol untuk peti jenazah masuk ke krematorium, tiba-tiba mantunya turun. Dia bilang, jangan dulu, tahan dulu, hold down. Saya mau ngomong, kaget saya dia mau ngomong. Dia mau ngomong apa lagi nih dalam hati gitu. Aduh deg-degan saya. Saudara begitu dia berdiri, dia ngomong begini, saya tahu mama mertua tidak bisa dengar lagi. Tapi saya mau kasih tahu mama mertua. Saya juga mau kasih tahu saudara-saudara. Khususnya orang tua saya ada di sini. Papa mama dari bantu ini. Hari ini saya putuskan. Saya mau percaya Yesus. Kaget kan? Suaminya paling surprise. Langsung peluk istrinya. Saya gak berani peluk, bukan istri gua soalnya. Nah saudara, waduh saya senangnya bukan main gitu. Tapi jujur ya,
Saya juga penasaran kok tiba-tiba dia berubah. Penasaran loh, waktu dia ikut katekisasi, terus saya tanya dia nggak mau cerita. Karena nanti waktu mau baptis, kita ada satu acara kesaksian. Dia bilang nanti saya waktu testimoni saya cerita. Dia mau kasih saya surprise juga. Dia bilang saya tahu, Pastor Teng ini penasaran banget. Dia cerita saya nangis loh. Singkat saudara. Kenapa saya mau percaya Yesus? Karena dari diri mertua saya melihat Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena taatnya seorang tua. Mati pun masih tetap bersaksi. Bahwa mantunya dimenangkan. Anda juga bisa belajar. Memuji Tuhan, bersyukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Kemudian taat, obey kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah Engkau sampaikan dengan sederhana, dengan kesaksian-kesaksian yang hidup. Biarlah menjadi berkat buat setiap kita. Kami rindu Tuhan, bukan saja kami menjadi pendengar, tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Untuk membuktikan hidup kami yang kami lewati, hari-hari yang Tuhan beri. Kami bisa selalu memuji, selalu bersyukur, selalu juga mau taat dan naikkan kidung pujian. Naikkan pujian roh untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.